bertang melawan legenda catur Israel dan Uni Soviet. Dia adalah Grandmaster Ilya Smirin. Ilya Smirin pernah menjadi juara di Liga Utama Uni Soviet tahun 90-an. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya seperti biasa, bermain di platform catur nomor 1 chess.com dengan waktu 3 menit. Ya, D4, kemudian kuda F6, RL Chess pegang bau putih bersama biasa lah ya, RL Chess bermain dengan London System. E3, kemudian kuda D5, Ilya Smirin langsung menyerang, putih gajah G3, hitam menteri B6, saya kuda C3. Terjadi pertukaran kuda, kemudian G6 dengan ide memainkan gajah Fianchetto ke petak G7. Saya bermain dengan kuda F3, gajah G7, gajah G2, hitam melakukan rokade, saya mengamankan raja, hitam D6. Ya, kelemahan di sisi putih adalah jelas pion C3 dan C2 yang menumpuk. Kemudian saya coba mendobrak dengan sayap menteri A4, kemudian hitam kuda C6, putih benteng E1, hitam menteri A5, putih menjaga dengan benteng A3. Hitam gajah F5, putih gajah C4, hitam benteng AC8, putih D5. Nah, kenapa saya mendorong pion D5? Karena kalau saya biarkan jalur C-nya terbuka, maka menguntungkan bagi Grandmaster Ilya Smirin. D5, hitam kuda B8, putih M4, hitam gajah G4, putih H3. Terjadi pertukaran di petak F3, kemudian hitam kuda D7. Ya, putih benteng B1 menyerang pion di petak B7. Ilya Smirin menteri C7, saya A5. Nah, di sini saya coba menyerang balik. Ya, memiliki sepasang gajah, tapi kita bisa lihat bahwa permainan memang mengarah kepada permainan tertutup. Jadi itu challenge buat pemain putih, buat saya tentunya. Hitam kuda E5, saya menolak untuk makan karena ya peluangnya akan lebih banyak mengarah kepada remis. Jadi saya menjaga gajah dengan menteri E2. Terjadi pertukaran kuda dan gajah, kemudian menteri D7, saya menumpuk benteng, benteng menjaga, kemudian menteri B5. Coba menukar menteri, hitam menolak dengan menteri C8, saya C4. Hitam F5, kemudian memukul pion F5, menteri F5, benteng D3, kemudian gajah D4, benteng F1, hitam menyerang balik dengan menteri E4, putih menteri B3, hitam benteng F7, putih raja H2. Kita bisa lihat ya secara waktu Ilya Smirin juga cukup cepat dan saya coba mengimbangi waktunya. Dia terus menekan dengan menteri E2, saya raja G1. Kemudian benteng C8, tujuannya sangat baik, benteng ke petak F8. Saya langsung merespon dengan benteng F3. Ya, terjadi pertukaran benteng, kemudian benteng F8, raja G2. B6, pion memukul pion, dan saya menteri D3. Ya, teknik yang sering saya gunakan untuk menghilangkan ancaman dari pemain hitam. Menteri terpaksa bertukar benteng A8, benteng B1, benteng A3, benteng memukul pion B6. Ilya Smirin mengambil pion di petak D3. Kalian bisa lihat waktunya 24 detik, 25 detik. Saya gajah F4. Kemudian Ilya Smirin raja F7, benteng B7. Dan disinilah momen bumerang buat Ilya Smirin, di mana benteng B7 tujuannya adalah mempin raja di petak F7 dan dengan kesalahan gajah F6. Apa yang harus dilakukan oleh saya? Yap, mengambil pion D6. Boom. Benteng D4, memukul pion C5, benteng C4, gajah B4. Benteng D4, D6, benteng memukul gajah, benteng memukul benteng. Ilya Smirin coba mencari remis, benteng B7, gajah 7, ya jelas unggul kualitas, membuat saya menang dengan raja G4, memancing D4, raja F3, gajah D6, dan raja E4. Terjadi pertukaran pion, tapi pion di petak H7 jatuh, raja F5, raja E2. Ilya Smirin menyerah di langkah ke-54 dengan waktu yang juga kalah jauh. Nah, mungkin apa ya pelajaran yang bisa diambil dari permainan ini? Pastinya sangat membanggakan mengalahkan Ilya Smirin dengan elo rating yang masih cukup tinggi, pastinya 2863. Dan Ilya Smirin memiliki karir yang panjang, baik secara perorangan, individual, dan secara tim. Dia juga seorang penulis buku yang sangat handal, dan buku terbarunya adalah King's Indian Warfare. Ya, yang buat tahu dunia percaturan pasti tahu dia siapa. Dan berapa skor pertemuan saya melawan Ilya Smirin? Sementara 2-1, 2 kemenangan buat Ilya Smirin dan 1 kemenangan buat saya. Apa komentar kalian teman-teman buat game ini? Jangan lupa like, share, dan terus pantau permainan saya di chess.com, di TikTok, dan juga di YouTube.